Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan studi kelayakan bisnis atau SKB dari usaha kami. Usaha kami namai dengan nama 4sekawan_hijab_hits, di mana usaha ini bergerak secara online maupun offline. Namun kami lebih mengutamakan secara online. Mengapa? Karena online shopping ini merupakan salah satu kemudahan dalam gaya hidup masyarakat modern yang bisa dicapai melalui internet. Nah, online shopping ini juga menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi jaringan komunikasi, khususnya internet di Indonesia sejak beberapa tahun ini. Untuk itu, kelompok kami lebih mengedepankan penjualan secara online, di mana produk-produk yang kami jual ini, yang pertama ada beberapa jenis produk hijab, kemudian ada ya scrunchie, kemudian yang ketiga ada paket hampers, di mana isiannya ini ada beberapa paket. Ada isian hijab, kemudian ada isian scrunchie juga. Baik, langsung saja kita ke subbab pertama dari poin aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada jumlah konsumen potensial. Perlu diketahui bahwa konsumen potensial adalah konsumen yang memiliki daya beli terhadap suatu barang. Nah, berikut jumlah konsumen potensial dari usaha kami. Yang pertama ada platform Shopee, di mana jumlah pengunjung platform Shopee ini ada 93 pengunjung. Kemudian daftar barang yang sudah dibeli ada 3 produk hijab. Terus yang kedua ada Instagram, di mana jumlah pengikut Instagram dari usaha kami @4sekawan_hijab_hits itu ada 20 pengikut. Sehingga dari kedua jenis tersebut itu dapat diperoleh kemungkinan jumlah konsumen potensialnya adalah 4% konsumen yang dilihat dari barang yang terjual, dimana jika dikalkulasikan itu ada 12 konsumen per 3 bulannya. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, perlu diketahui segmentasi pasar atau market segmentation adalah strategi yang diambil oleh suatu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memilih-milih kelompok pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda-beda di dalam suatu pasar tertentu. Nah, dalam toko kami ada @4sekawan_hijab_hits ini mengambil 2 segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis, kemudian yang kedua ada segmentasi psikografis. Untuk segmentasi demografis, pembagian pasar dilakukan oleh kami selaku penjual berdasarkan dengan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan untuk segmentasi psikografis, pembagian pasar dilakukan oleh kami selaku penjual berdasarkan dengan gaya hidup atau kepribadian akan nilai yang melekat pada diri seseorang. Kemudian ada target pasar. Target pasar atau target market adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang akan dijual. Nah, dalam usaha kami @4sekawan_hijab_hits ini mengambil 2 target pasar. Yang pertama ada target demografi, yang kedua ada target psikologis. Nah, untuk target demografi, yang pertama ada perempuan, terus yang kedua ada usia 10 tahun hingga 45 tahun, kemudian yang ketiga latar belakang pendidikan itu minimal sekolah dasar atau SD. Kemudian yang kedua target psikologis, yang pertama rajin mengikuti perkembangan terkait produk hijab terbaru, kemudian yang kedua mampu mengoperasikan teknologi dengan baik, yang ketiga aktif menggunakan handphone, yang keempat selalu membeli produk hijab yang terbaru. Jadi dengan kata lain, produk hijab dari kami @4sekawan_hijab_hits ini memiliki target pasar demografi sebesar 60% dan target pasar psikologis sebesar 40%. Selanjutnya ada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat atau konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan dan biasanya akan mengalami kondisi berupa peningkatan atau penurunan. Nah, dilihat dari daya beli masyarakat akhir-akhir ini tuh sedikit mengalami peningkatan karena keadaan ekonomi dari masyarakat yang berangsur-angsur membaik sehingga memiliki pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat.
Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kenaikan daya beli masyarakat adalah ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana semua masyarakat khususnya kalangan remaja maupun mahasiswi ini akan berbondong-bondong membeli produk hijab untuk kebutuhan lebaran mereka. Berikutnya ada situasi persaingan. Menurut Cravens, analisa situasi pasar persaingan adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Nah, dalam usaha kami, @4sekawan_hijab_hits, ada dua situasi persaingan. Yang pertama dari segi harga, yang kedua dari segi kualitas. Nah, dari yang segi harga, produk hijab yang kami jual ini memiliki harga yang relatif sama seperti di pasaran pada umumnya. Bahkan harga jual yang kami jual ini, produk yang kami jual ini bisa dikatakan tergolong murah karena kami memperoleh barang tersebut itu langsung dari tangan pertama. Kemudian dari segi kualitas, nah produk hijab yang kami jual ini memiliki kualitas yang sama seperti di pasaran pada umumnya. Bahkan keunggulan dari produk kami ini, meskipun harganya terbilang cukup murah, namun kualitas yang kami miliki ini sama dengan yang dijual di tempat-tempat yang lain. Kemudian selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk kepada khalayak luas atau konsumen. Nah, teknik pemasaran dari usaha kami @4sekawan_hijab_hits ini ada secara online dan juga offline. Dari secara online itu ada melalui Instagram yang kami namai dengan nama @4sekawan_hijab_hits. Kemudian ada WhatsApp di mana nomor handphonenya ada 089 955 42378. Di mana WhatsApp ini bisa tersambung melalui Instagram. Jadi kami sudah menyediakan link WhatsApp ini di Instagram. Kemudian yang ketiga melalui Shopee, di mana Shopee ini juga kami namai dengan nama @4sekawan_hijab_hits. Nah, link Shopee ini juga sudah ada di Instagram. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagram, bisa terus melalui Shopee langsung, WhatsApp langsung juga bisa. Kemudian teknik yang kedua secara offline. Nah, teknik pemasaran offline ini kami lakukan dengan menawarkan produk yang kami jual kepada teman dekat, saudara, dan lain sebagainya. Teknik pemasaran secara offline ini kami butuhkan mengingat tidak semua orang dapat menguasai teknologi dengan baik. Nah, selanjutnya ada aspek produksi dan operasionalis. Nah, produk yang kami jual itu ada scrunchie atau ikat rambut, warna random, harga perolehan produk itu 3.000, harga jual per produk itu 5.000, dan keuntungan per produk itu 2.000. Selanjutnya ada pasmina Kruti Baby Doll dengan ukuran 175 cm x 75 cm, harga perolehan per produk itu 19.000 dan harga jual per produk itu 21.000 dengan keuntungan per produk itu 2.000. Selanjutnya ada pasmina diamond dengan ukuran yang sama, yaitu harga perolehan per produk itu 18.000, harga jual per produk itu 20.000, dan harga perolehan keuntungan per produk itu 2.000. Selanjutnya ada pasmina biskuit Kruti Baby Doll dengan ukuran 175 cm x 75 cm. Ada dua jenis, yaitu full pleat skirt dan tidak full pleat skirt. Yang full pleat skirt harga perolehan yaitu 23.000 per produk, harga jual per produk yaitu 25.000 dan keuntungan per produk itu adalah 2.000. Selanjutnya ada pasmina pleat skirt diamond, ukuran 175 cm x 75 cm, masih sama. Ada dua jenis, yaitu full pleat skirt dan tidak full pleat skirt. Yang full pleat skirt harga perolehan yaitu 23.000 per produk, harga jual per produk yaitu 25.000 dan keuntungan per produk itu adalah 2.000. Selanjutnya ada paket hampers, yaitu ada tersedia 9 paket. Paket A yaitu pasmina Kruti Baby Doll plus scrunchie 34.000. Paket B ada pasmina diamond dan scrunchie 33.000. Paket C ada pasmina biskuit Kruti Baby Doll plus scrunchie 40.000. Dan paket D ada pasmina biskuit diamond dan scrunchie-nya 40.000. Dan paket E ada pasmina Kruti
yaitu 29.000, dan paket F Pasmina Diamond seharga 28.000, dan paket G yaitu Pasmina Please Cut Fruity Baby Doll 35.000, dan paket H yaitu Pasmina Please Cut Diamond 35.000, dan paket I yaitu 2 scrunchie 20.000. Selanjutnya ada sistem perolehan. Toko kami 4sekawan_hijab_hits menggunakan sistem sebagai reseller tangan kedua. Jadi, toko kami sebagai tangan kedua penjualan produk tersebut. Apabila ada pembeli yang memesan produk kami, maka kami akan mengambil produk tersebut dengan membeli langsung dari tangan pertama, kemudian dikirim ke pembeli. Perlu diingat bahwa agen produk toko kami hanya ada di Jepara, jadi semua pengiriman berasal dari kota Jepara. Selanjutnya ada strategi penjualan. Itu toko kami 4sekawan_hijab_hits melakukan promosi-promosi dengan melalui platform digital seperti Instagram dan WhatsApp bisnis serta marketplace Shopee. Di Shopee juga mengikuti program gratis ongkir, sehingga para pembeli bisa mendapatkan gratis ongkir hingga 20.000 ketika ada voucher gratis ongkir. Selanjutnya ada sistematika layanan melalui Shopee. Melalui Shopee, toko 4sekawan_hijab_hits ini tersedia berbagai layanan pengiriman melalui ekspedisi sesuai yang diinginkan konsumen. Ekspedisinya itu ada yang pertama si cepat reguler, yang kedua Ninja Express, yang ketiga JNT Express, yang keempat ID Express, yang kelima JNE reguler, yang keenam si cepat halu, yang ketujuh JNE Yes, dan kedelapan JNE tracking. Selanjutnya ada sistematika layanan melalui Instagram. Melalui platform Instagram ini, toko 4sekawan_hijab_hits dengan melakukan order melalui direct message di Instagram sendiri. Dan pada bagian profil IG tersedia link jika pelanggan menginginkan order melalui Shopee untuk mendapatkan gratis ongkir dan melalui WhatsApp untuk respon yang lebih cepat. Sedangkan layanan pengiriman ekspedisi yang digunakan sama dengan seperti Shopee. Selanjutnya, pada bisnis kami ini ada penanggung jawab setiap platform. Yang pertama, platform IG yaitu saya sendiri, Dorstin Teresia, dan rekan saya, Umi Farika. Selanjutnya ada penanggung jawab WhatsApp yaitu Sofyan Setiawan, dan penanggung jawab Shopee yaitu Anisatul Mujayanti. Jadi masing-masing dari kami memiliki peran yang penting dalam pemasarannya. Selanjutnya ada analisa BP. Diketahui biaya tetapnya itu 41.000, biaya variabel setiap unit yaitu 159.000 dibagi 9 produk, sehingga per produk itu 18.000. Harga jual per unit itu 20.000. Maka BEP dalam unit pada toko 4sekawan_hijab_hits yaitu dengan menghitung total biaya tetap dibagi dengan pengurangan dari harga jual per unit produk dan biaya variabel setiap unit produk, sehingga diperoleh BEP-nya 21 hijab. Jadi toko kami 4sekawan_hijab_hits harus menjual hijab sebanyak 21 hijab agar mencapai BEP. Selanjutnya analisa BEP dalam rupiah. Diketahui biaya tetapnya 41.000, biaya variabel setiap unit 159.000 dibagi 9 produk sehingga 18.000 per produk. Harga jual per unit 20.000. Maka BEP dalam rupiah pada toko 4sekawan_hijab_hits yaitu total biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangin biaya variabel setiap unit per produk dibagi harga jual per unit produk. Jadi BEP-nya total biaya tetap itu 41.000 dibagi buka kurung 1 dikurangin 18.000 per 20.000 tutup kurung, sehingga diperoleh BEP-nya 410.000. Jadi, toko kami 4sekawan_hijab_hits harus bisa mencapai penjualan sebesar 410.000 agar mencapai titik impasnya.
Selanjutnya, saya Sofyan akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Nah, aspek keuangan itu ada beberapa hal dalam sekawan hijab ini. Yang pertama itu ada proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini memperlihatkan seluruh masalah keuangan, pendapatan maupun biaya-biaya, potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, dan perhitungan kelayakan usaha. Kemudian yang kedua ada rencana kebutuhan keuangan. Tujuan dari rencana kebutuhan keuangan ini adalah untuk meringkas secara terperinci tentang biaya-biaya pengembangan dan operasional bisnis. Kemudian yang ketiga ada sumber pendanaan. Adapun sumber pendanaan itu berasal dari dua. Yang pertama ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, untuk modal sendirinya itu sebesar 200.000. Nah, karena anggota kalau hijab ini ada 4, sehingga untuk setiap anaknya itu memiliki iuran sebesar 50.000 untuk modal awalnya. Kemudian untuk modal pinjamannya itu tidak ada saat ini, belum ada. Kemudian yang keempat ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Nah, karena usaha 4 hijab sekawan hijab ini tuh sebagai reseller, sehingga kebutuhan pembiayaan sepenuhnya digunakan untuk pembelian produk-produk yang ada, yaitu ada 9 produk mulai dari pasmina plisket seruti sebesar 23.000, kemudian pasmina seruti 19.000, pasmina diamond 18.000, pasmina plisket diamond 23.000, pasmina diamond 18.000, pasmina seruti 19.000, pasmina diamond 18.000, serunci 3.000, pasmina diamond 18.000. Sehingga untuk pembiayaan dari pembelian produk-produk awal itu sebesar 159.000. Kemudian yang kelima ada analisis biaya tetap per tahun. Nah, yaitu ada 4 biaya tetap yang digunakan dalam usaha kami, yaitu yang pertama ada jarum jahit. Nah, jarum jahit ini sebesar 12 pak dan harga satuannya itu 6.000, sehingga totalnya sebesar 72.000. Yang kedua ada gunting 10 buah dengan harga satuan 25.000 dan total harganya adalah 250.000. Yang ketiga ada benang jahit 10 pak dengan harga satuan 7.000 sehingga totalnya 70.000. Dan yang keempat ada plastik kemasan 10 pak dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah harga 100.000, sehingga kalau total dihitung biaya tetap per tahunnya adalah 492.000. Nah, jika kita menghitung biaya tetap per bulannya itu terdapat 41.000 per bulannya. Kemudian analisa biaya variabel per bulan ini sepenuhnya digunakan untuk pembelian produk-produk dari 4 sekawan hijab di sini, yaitu ada 5 jenis produk dengan total 9 buah dan harganya itu sebesar 159.000. Ini untuk setiap bulannya. Nah, ketika nanti terdapat penjualan yang lebih, maka biaya variabel ini pun mengikuti besarnya penjualan. Berikutnya adalah proyeksi aliran kas. Nah, pada bulan pertama itu ada sumber dana atau biaya totalnya itu 200.000. Kemudian penggunaan dananya ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk biaya tetap sebesar 41.000, biaya variabel 189.000. Kemudian arus kas bersih itu 18.000. Itu diperoleh dari keadaan awal kasnya kan 200.000, kemudian keadaan akhir kasnya 218.000. 218.000 ini diperoleh dari ketika seluruh produk yang ada 9 buah tadi itu terjual semuanya, yaitu terjual totalnya menjadi 218.000. Berikutnya ada laporan mutasi persediaan. Pada periode bulan Mei yang di sini itu terdapat 5 jenis produk. Untuk bulan Mei-nya bisa dilihat teman-teman, dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk jumlah barang masuknya itu terdapat 9 buah. Kemudian untuk jumlah barang keluarnya itu nanti diperkirakan seluruh produk dapat terjual semuanya, yaitu 9 buah. Sehingga untuk laporan mutasi persediaan, daftar persediaannya nanti saldo akhirnya menjadi 0 karena masuknya 1. Untuk yang pertamanya misalkan pasmina plisket seruti yang plisket full pada bulan awalnya itu masuk 1,
kemudian terjual satu, sehingga saldo akhirnya nanti 0. Nah, di awal bulan nanti kita akan restock produknya lagi. Kemudian terdapat laporan mutasi kasnya. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan sendiri. Untuk pada awal bulannya yaitu 1 Mei, saldo awalnya 200.000, kemudian terjadi pembelian produk sebanyak 9 buah tadi, sehingga untuk yang saldo akhir sebelum terjadi penjualannya itu nanti sebesar 41.000. Kemudian jika barang-barang tersebut, produk-produk tersebut terjual semuanya, maka saldo kas akhirnya menjadi 218.000. Nah, 4 sekawan hijab hits ini itu mengambil keuntungan untuk setiap penjualan produk itu sebesar Rp2.000. Nah, ketika terjadi penjualan melebihi 9, misalkan terjadi penjualan 20 selama sebulan, maka keuntungan 4 hijab hits ini itu sebesar 40.000, dan laporan mutasi kasnya pun sebesar 240.000. Kemudian ada laporan laba rugi dari 4 sekawan hijab hits. Nah, pendapatan penjualan ketika melakukan penjualan 9 produk ya untuk satu bulannya, yaitu pendapatan penjualannya 218.000. Untuk total biaya produksi per bulannya itu 200.000, sehingga laba penjualannya 18.000. Jadi diperoleh laba penjualan oleh toko kami 4 sekawan hijab hits ini selama bulan Mei 2021 adalah 18.000. Nah, itu adalah pembahasan mengenai aspek keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Untuk poin yang pertama yaitu ada deskripsi badan usaha. 4 sekawan hijab hits adalah usaha yang bergerak di bidang hijab atau kerudung, di mana dalam usaha ini kami menjual hijab yang memiliki ciri khas unik, trendy, namun tetap tidak meninggalkan syariah sesuai dengan perintah Islam, yaitu dalam berhijab tidak hanya menampilkan sesuatu yang bagus, tapi juga jangan sampai meninggalkan norma-norma dalam berhijab. Kemudian usaha hijab ini resmi dibentuk dan dipublikasi tepat pada tanggal 25 April 2021 dengan anggota yaitu Anisatul Mujayanti, kemudian saya Umi Farika, Doristin Teresia, dan Sofyan Setiawan, dengan modal awalnya sebesar 200.000, di mana setiap anak iuran sebanyak 50.000. Nah, pada awal pembukaan usaha ini kami yang berstatus sebagai mahasiswa menjalin kerjasama dengan salah satu penjual kerudung untuk menjadi resellernya. Kemudian, kenapa kami memilih berjualan hijab? Karena kami mengambil peluang di mana pada saat ini ketertarikan para wanita muslim untuk menggunakan hijab sangatlah tinggi, terutama di kalangan remaja. Khususnya bagi mahasiswi, hijab bukanlah suatu hal yang merumitkan, namun sudah menjadi suatu style bagi kalangan remaja muslim untuk menampilkan ciri khas dengan menggunakan hijab. Mereka tetap cantik dan tidak meninggalkan syar'i. Dan disinilah kami menjadikan sebuah usaha hijab menjadi peluang kami untuk memulai usaha kecil yang sangat menjanjikan. Untuk membuat konsumen terpuaskan dan memiliki loyalitas terhadap produk yang dijual, 4 sekawan hijab hits selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tepat waktu, dan selalu menerima saran dan kritik yang diberikan oleh konsumen. Dan pihak 4 sekawan hijab hits akan langsung memperbaikinya dengan cepat, tepat, dan efisien. Dalam jangka pendek, 4 sekawan hijab hits akan menjadi usaha hijab yang dapat mempunyai pelanggan yang setia dan diterima semua produknya oleh masyarakat muslim. Untuk jangka panjangnya, jika usaha ini sudah memiliki model yang lebih dan mempunyai pelanggan yang setia, maka akan membuka toko sendiri dan menerima orderan lewat online. Poin yang kedua yaitu ada legalitas badan usaha. 4 sekawan hijab hits yang kami miliki belum mempunyai legalitas berupa surat perizinan. Hal tersebut dikarenakan 4 sekawan hijab hits masih terbilang merintis, mengingat bahwa 4 sekawan hijab hits baru berjalan beberapa bulan. Jadi untuk sementara kami fokus mengembangkan 4 sekawan hijab hits dan menarik sebanyak mungkin konsumen agar usaha kami dikenal oleh banyak orang.
Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada struktur organisasi, di mana yang pertama itu ada direktur dipegang oleh Anissa Telmujayanti, kemudian ada general manager marketing dipegang oleh Doristin Teresia, kemudian untuk general manager operasi dipegang oleh saya sendiri itu Umi Farika, dan untuk yang terakhir itu general manager administrasi dan keuangan dipegang oleh Sofian Setiawan. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu ada deskripsi tenaga kerja. Dikarenakan 4 sekawan hijab hits masih terbilang usaha baru, kami tidak memiliki tenaga kerja secara khusus. Untuk semua pekerjaan dikelola oleh kami sendiri secara bersamaan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ada tadi. Berikut tugas dan wewenang dari struktur organisasi tadi ya. Yang pertama itu untuk direktur, yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan, kemudian bertanggung jawab dalam memimpin usaha, kemudian merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan. Untuk yang keempat yaitu menentukan strategi untuk usaha, dan yang terakhir itu mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu ada general manager marketing, yaitu bertanggung jawab atas terjaminnya aktivitas pemasaran, kemudian bertanggung jawab terrealisasinya rencana yang telah disepakati, dan yang terakhir itu membangun jaringan untuk memperluas penguasaan pasar. Yang ketiga itu ada general manager operasi. Tugas yang pertama yaitu bertanggung jawab serta mengembangkan bidang operasi agar berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas terrealisasinya rencana bisnis dan perencanaan pengembangan bisnis ke depan. Yang ketiga itu bertanggung jawab atas terselenggaranya proses yang efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu menjamin kelancaran terwujudnya kerja sama tim. Kemudian yang keempat yaitu ada general manajer administrasi dan keuangan. Tugas yang pertama itu bertanggung jawab terhadap evaluasi kinerja bisnis dan perencanaan pengembangan bisnis. Kemudian yang kedua itu bertanggung jawab atas terrealisasinya rencana bisnis tahunan dan menyusun rencana bisnis jangka panjang ke depan. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab atas terrealisasinya rencana bisnis yang telah disepakati. Kemudian aspek sosial dan ekonomi. Untuk poin yang pertama yaitu ada aspek sosial untuk individu ya. Yang pertama yaitu memiliki relasi yang semakin luas. Dengan menjadi seorang pengusaha, tentu akan mendapatkan relasi yang semakin luas serta menjadi motivator walaupun tidak secara langsung. Banyak sekali pengusaha memiliki link di berbagai daerah sehingga mereka tidak perlu risau ketika harus berkunjung ke suatu daerah. Kemudian yang kedua yaitu jika bisnis berbasis digital maka akan semakin mahir dalam iptek. Melalui bisnis yang juga dijalankan secara digital, tentunya penjual akan lebih mahir terkait bagaimana cara mengoperasikan teknologi. Penjualnya yang awalnya belum tahu terkait teknologi tentunya akan belajar sehingga sedikit demi sedikit akan memulai mahir dengan teknologi. Untuk yang ketiga yaitu ada menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ketika usaha kecil kamu mulai menambah konsumen yang lebih luas, tentu akan membutuhkan sumber daya manusia. Biasanya bisa untuk promosi hingga distribusi ke konsumen. Dengan itu usaha kecil yang menguntungkan bukan hanya untuk kamu saja tetapi juga bagi orang lain. Yang keempat yaitu ada mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan, maka berarti pengangguran akan semakin berkurang, di mana lapangan pekerjaan baru yang menyerap tenaga kerja pada akhirnya akan menekan jumlah pengangguran di tanah air. Untuk masyarakat sekitar, yaitu yang pertama ada memperoleh pekerjaan baru. Masyarakat yang sebelumnya sudah bekerja namun tidak tetap atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan yang baru dan tentunya jangkauannya wilayah lebih dekat. Yang kedua yaitu ada memudahkan masyarakat mencari produk yang dicari atau produk hijabnya itu tadi. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk mencari produk hijab, dikarenakan dengan adanya produk hijab 4 sekawan hijab hits ini tentunya masyarakat akan lebih mudah memperoleh jenis hijab yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada menciptakan masyarakat yang kreatif. Setiap orang bekerja di sebuah perusahaan tentu akan menjadi berkembang keahlian dan keterampilan serta kemampuannya. Tentu saja setiap orang yang bekerja akan menjadi semakin kreatif, sebab setiap orang yang bekerja akan dituntut untuk terus berkarya sekaligus berprestasi. Dengan demikian maka pekerjaan akan semakin terlatih dan terbiasa untuk mengembangkan kreativitasnya. Dan yang keempat yaitu ada waktu pemerolehan produk lebih cepat.
Dengan adanya usaha ini tadi, masyarakat tidak perlu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan jenis hijab yang diinginkan karena sudah ada usaha hijab di dekatnya. Kemudian dalam aspek ekonomi untuk individu ya. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan membuka usaha tentunya penjual akan dapat dengan mudah memperoleh keuntungan yang maksimal, apalagi jika produk yang dijualnya dapat terjual dengan jumlah yang banyak. Tentunya keuntungan yang diperoleh pun akan semakin banyak ya. Yang kedua itu ada meningkatkan pendapatan. Dengan membuka usaha tentunya penjual akan dapat meningkatkan pendapatannya, di mana jika usaha ini merupakan usaha sampingan tentunya akan meningkatkan pendapatan dari yang sebelumnya diperoleh. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha. Dengan membuka usaha tentunya seorang pengusaha akan dituntut untuk meningkatkan kreativitas yang dimilikinya tersebut nanti dapat digunakan untuk bersaing di dalam dunia bisnis. Kemudian yang keempat yaitu ada mampu menjalani kompetensi dalam berwirausaha. Dengan adanya penciptaan lapangan kerja, maka pebisnis harus terus berinovasi dengan kreatif sehingga perusahaan akan bisa bertahan. Kita juga dapat berkompetisi secara sehat tentunya dengan disertai adanya berbagai ide kreatif. Penciptaan lapangan kerja baru yang membangkitkan ekonomi kreatif di tanah air ini menunjukkan adanya persaingan yang sehat bagi seluruh pebisnis tanah air. Kemudian untuk masyarakat sekitarnya, yang pertama itu ada meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menjadi salah satu pekerja pada usaha tersebut, tentunya akan dapat menambah pendapatan yang diperoleh masyarakat tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu ada meningkatkan keterampilan masyarakat. Sama halnya seperti wawasan yang akan bertambah dengan menjadi salah satu pekerja, maka tentunya akan menambah keterampilan mengenai produk yang dibuat.